mengenai penggunaan variabel dan rekayasa operasi aritmatika untuk kemajuan sebuah game system. Oke, sesuai yang telah kalian pelajari mengenai game system, bahwa game system adalah sebuah sistem permainan atau sebuah aturan yang kita berikan pada sebuah game yang dimana kita sudah membuat beberapa karakter dan kemudian kita akan membentuk sebuah alur permainan. Oke, di sini kalian juga sudah mempelajari khusus dari si game system dan kita akan mencoba menerapkannya di praktek sendiri kali ini. Oke, sesuai aneka ragam mode gameplay yang telah kalian tahu, kita akan membuat sistem game ini berjenis FPS atau first person system, namun yang dalam bentuk 2D seperti yang bagian teori ini. Oke, dengan hasil yang diharapkan adalah seperti berikut yang tertera pada gambar di depan ini, dimana nanti kita akan mencoba mengembangkan project mengetop utama yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kita mix dengan aset yang pernah kalian buat, yaitu aset zombie, sehingga jadi sebuah game first person shooter yang dimana nanti kita bisa tembak-tembakin zombie yang berkeliaran di arena game tersebut. Oke, langsung saja ini soalnya. Jadi kalian bisa mulai buka project utama juga zombie kalian pada sebelumnya, dan kalian bisa mengimpor spread zombie agar menjadi satu project pada tokoh utama. Oke, yang pertama di sini kita diminta membuat sebuah program deklarasi, di mana ketika program dimulai, tokoh utama kita akan berpindah ke titik x, y sama dengan 0,0. Oke, langsung saja ini adalah project terakhir yang telah kita buat, dimana di sini baru ada tokoh utama yang bisa menembak seperti yang kita kembangkan. Oke, sesuai yang diminta, ketika program di start, karakter akan berpindah ke titik 0,0. Jadi di sini kita bisa ke pertama kita arahkan dulu ke spread tokoh utama, kemudian ketika spread utama program mulainya diklik, nah kita sisipkan program si go to x tadi, kita pindahkan ke x, 0, y juga 0 sesuai yang diminta. Hasilnya adalah karakter akan selalu kembali ke titik koordinat x, 0, y, 0 setiap kali program dijalankan ulang, seperti itu. Oke, yang pertama sudah. Yang kedua, selang 4 detik kemudian zombie akan muncul secara random di sekitar arena permainan. Nah, jadi di sini kalian bisa mulai mengimpor spread zombie kalian seperti ini. Spread zombie berhasil terimpor ke dalam sistem kita. Nah, selanjutnya, karena di soal diminta bahwa kita akan memiliki zombie secara random setelah 4 detik kemudian dari program dimulai, maka di sini kita butuh sebuah spread lagi. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah spread untuk kita taruh script game system kita. Nah, di spread tersebut kita nggak perlu ada tampilan, hanya kosong seperti ini. Nah, ini kita namakan sebagai zombie manager. Oke, inilah sheet yang akan kita gunakan untuk membuat sistem game. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk membuat zombie muncul secara random, saya akan ke step 3 dulu, yaitu membuat sebuah variabel pengukuran dada permainan kita, yaitu variabel nyawa,
sebanyak 3 dan zombie kill di nilai awalnya sama dengan 0. Nah, seperti praktik sebelumnya, di sini kita bisa ke bagian code, kemudian ke bagian variable, dan di sini kita make variable, nah seperti ini, nyawa dan zombie kill, dan satu buah variable hidden bernama zombie manager. Hanya dengan variable seperti ini, nah kita buat satu buah variable lagi namanya zombie manager, dan kita nggak perlu tampilin di layar game kita, biarkan seperti itu saja. Nah, kemudian jika sudah, kita ke spread yang baru kita buat tadi di zombie manager, kemudian kita buat deklarasi awalnya ketika program dimulai. When ini dari jauh diklik, kita set variabelnya ke nilai awal. Yang pertama adalah variabel nyawa sebanyak 3, kemudian variabel zombie kill sama dengan 0, sehingga setiap di start. Nah seperti itu. Jadi variabel nyawa telah terset sebanyak 3, zombie kill juga sebanyak 0. Jadi setiap ini kita edit juga untuk yang nyawa, supaya program itu dijalankan, nah dia akan kembali ke nilai awalnya nyawa 3 dan zombie kill 0, seperti itu. Oke, poin ketiga sudah, kita kembali ke poin kedua untuk membuat si zombinya muncul secara random. Oke, caranya adalah kita akan gunakan si variable zombie manager dengan sebuah proses pengambilan nilai secara acak, baik dari 1 sampai sekian, menggunakan block randomization. Oke, sekarang kita akan membuat berkas baru. Di sini saya ke event, saya ambil window reflect lagi yang kedua. Kemudian saya akan membuat dia menunggu dulu seperti yang diinstruksikan selama 4 detik. Di sini saya menggunakan block wait sebanyak 4 detik, dan jika sudah, saya akan instruksikan dia untuk selalu memeriksa kondisi berikut menggunakan block forever, ya, artinya program tersebut akan selalu dicek. Kemudian di sini yang pertama saya akan set si variable zombie managernya sesuai ini tadi, yaitu secara random. Di sini saya akan menggunakan perintah random, misalkan saja 1 sampai 8. Nah, di sini saya akan perintahkan dia untuk mengulang sebanyak angka yang telah berhasil diambil dari hasil random, untuk terus mengulang memunculkan zombie secara random. Nah, di sini saya akan gunakan blok repeat sebanyak yang telah diambil pada variable zombie manager. Di sini saya tarik si zombie manajernya, dan kemudian saya akan perintahkan dia untuk melakukan clone si spread zombie tersebut. Sini saya ambil create clone-nya dan saya arahkan ke zombie. Jadi si zombie ini akan di-clone. Jika sudah, untuk menjeda proses eksekusi tersebut, saya akan kasih juga program tunggu sebanyak 8 detik. Oke, seperti tersebut. Selanjutnya kita ke spread zombie. Nah, di spread zombie kita akan buat kondisi ketika si zombie tersebut di clone. Jadi di sini kita akan gunakan when I called as a clone,
itu ada di ini when I start as a clone. Yang pertama, supaya part pertama si zombinya nggak terlihat, di sini saya akan hide dia terlebih dahulu. Nah, setelah dia terhide, saya buat lagi fungsi berkas clone yang lain, untuk si clone-nya, supaya dia tampil ke beberapa titik koordinat secara random. Nah, jika dia udah mendapatkan titik koordinatnya, kita akan munculkan dia, si yang clone-nya tersebut, bukan si file aslinya. Iya, aslinya ini kita pakai kondisi yang seperti berikut. Nah, jadi ini aslinya, ini si clone-nya. Dia dapat titik koordinatnya, kemudian dia akan muncul. Nah, sementara hasilnya adalah seperti berikut. Nah, seperti itu. Jadi akan mengclone sebanyak yang didapat dari variabel zombie manager dan secara random juga posisinya. Oke, sekarang yang keempat, 1, 2, 3 sudah. Yang keempat, kita akan buat dia setiap sepertiga detik sekali zombie akan bergerak mendekati tokoh utama. Oke, anggaplah sepertiga detik itu, kalau 1 menit 60 detik, kita bagi 3, kisaran 20 detik kan. Oke, kita akan buat script seperti berikut. Oke, di sini lagi-lagi saya akan memanfaatkan blok si when I start as a clone, dan kemudian saya akan gunakan perintah berikut. Let tadi 60/3 itu kurang lebih 20. Jadi sini kita buat let 20 detik atau 21 detik ke tokoh utama. Oke, jadi ketika dia muncul, dia otomatis akan bergerak mendekati si tokoh utamanya. Seperti tersebut. Oke, dia clone lagi, dia dekati lagi si tokoh utama. Nanti dia akan clone lagi dan dia kembali deketin lagi dan seterusnya, seperti tersebut. Jadi si zombie kita sudah bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sistem setiap si tokoh utama berhasil membunuh si zombie dengan tembakan, maka zombie akan bertambah 1 dan si zombie akan hilang. Sebaliknya, kalau di 6 si tokoh utama tersentuh zombie, maka si nyawa akan berkurang 1 dan permainan bisa selesai ketika tokoh utama hilang dari layer dan nyawanya telah mencapai 0. Jadi poin 567 akan saya peragakan. Oke, sebelumnya tadi di sini ketika kita lihat si zombie muncul kan masih kaku banget nih. Nah, kita bisa sedikit berikan otomasi. Nah, untuk otomatis sendiri kalian akan pelajari bab setelah ini. Oke, intinya kita akan menggunakan otomasi untuk menerapkan si zombie supaya terlihat lebih real sedang mendekati atau berjalan ke arah si player. Nah, di sini saya gunakan kembali si prosedur when I start as a clone. Nah, saya akan perintahkan dia untuk mengarah ke player di depannya. Oke, di sini saya akan pakai point towards tokoh utama. Dan di sini supaya dia dijalankan terus menerus, kita bisa gunakan
block forever juga. Oke, sehingga hasilnya adalah si zombie sudah terlihat lebih real mengejar kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat script. Ketika si player menembak, dia akan melihat apakah terkena zombie. Kalau iya, si zombie kita akan bertambah. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah berikut. Jadi saya buat lagi sebuah berkas main iSet as a clone. Nah, di sini saya akan buat sebuah blok perintah yang terus berulang, supaya dengan arti dia akan terus jalankan perintah ini. Oke. Sekarang di sini logikanya ketika zombie tertembak, artian ketika si zombie terkena peluru. Nah, di sini kita akan sedikit bermain dengan peluru dan zombie. Oke, sekarang di spek zombie-nya terlebih dahulu, saya akan berikan glitch ketika dia menyentuh. Jadi di sini kita bisa gunakan perintah if dan sensing di kondisi touching. Kondisinya apa? Ketika dia menyentuh peluru, seperti berikut. Hasilnya apa? Kita akan manipulasikan si variabel tersebut. Nah, ini kita bisa ke blok variabel. Kita set si variabel yang kita ubah, yaitu zombie kill kalau dia terkena peluru. Nah, di sini kita bisa tambahkan si zombie kill-nya, yaitu dengan blok operator plus. Nah, di sini kita ambil dulu nilai dari zombie kill sebelumnya dengan cara berikut. Kita drag dan kita tambahkan dengan 1. Jadi artinya ini adalah set variabel baru dari zombie kill dengan cara ambil akumulasi nilai yang ada di variabel zombie kill sebelumnya ditambah dengan 1, seperti tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua masih di bagian ini juga. Sebaliknya, kalau si zombie ini menyentuh karakter utama, nah, yang akan kita manipulasi adalah si variabel nyawanya. Nah, ini kita ganti dengan operator pengurangan. Kita ke variabel lagi, saya ambil nilai nyawa sebelumnya dikurangkan dengan 1, seperti tersebut. Oke. Jika sudah, sekarang kita akan buat dia lebih smooth, yaitu ketika dia kena peluru, si zombie, seperti zombinya supaya tidak memenuhi memori, dia akan hilang. Nah, kita bisa kill si clone zombie tersebut dengan blok ini, dan supaya si playernya ini gak langsung berkurang lagi nyawa ketika tersentuh, kita bisa gunakan blok wait sebanyak 1 detik. Oke, jika sudah, kita akan coba tes program kita. Zombie-nya muncul, kita tembak, nah dia hilang, zombie kitnya nambah 1. Kita tembak lagi, zombie kit tambah 2. Nah, ada tersentuh, nyawa kita berkurang, dan berkurang terus kita tersentuh, seperti itu ikut. Dan jadilah game tembak-tembakan zombie kita kali ini. Nah, ini akan terus seperti ini. Meskipun nyawa juga sudah 0, dia akan terus berjalan. Kenapa? Karena kita belum bikin statement buat untuk game overnya. Nah, itu di bab selanjutnya, sambil kita mempelajari apa sih yang dinamakan statement otomatis tersebut.
yang biasa kita kenal dengan computational thinking. Tapi sekian untuk praktek kali ini, sampai di sini dulu.